saya berani berbuat, berarti saya berani bertanggung jawab dan menerima resiko apapun itu. Baik diusir dari rumah, baik saya dikucilkan di keluarga, saya siap. Jadi akhirnya saya bercita-cita pengen diislamin di Menara Kudus dan ketemu saudara-saudara baru kita, saudara-saudara baru saya. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Bulung Channel. Pada siang hari ini kita berkesempatan bertemu dengan salah satu seseorang. Beliau ini datang dari Surabaya menuju Kudus, mempunyai misi tersendiri gitu ya. Untuk itu kita tanya-tanya langsung apa dan tujuan beliau datang ke sini. Mari kita kenalan langsung. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Namanya siapa? Nama asli saya Lois Sanjaya. Nama yang sekarang Muhammad Abdurrahman. Saya tujuan dari Surabaya ke Kudus ini hanya ingin diislamkan di Menara Kudus, karena impian saya dari kecil pengen diislamkan di Menara Kudus ini. Alhamdulillah sekarang tercapai. Kenapa saya masuk Islam? Karena Islam itu bagi saya sangat indah. Baik cara ibadahnya, cara sopan santunnya orang Islam seperti apa. Mungkin nanti setelah masuk Islam, mungkin saya akan, insya Allah saya akan mondok di daerah Surabaya. Alhamdulillah. Sebelum memeluk agama Islam ini kan tentunya dari pihak keluarga sendiri kan artinya non muslim ya. Apa yang mendorong hati Anda untuk akhirnya memilih saya mau masuk Islam, itu apa itu? Memang saya dari kecil Mas pengen masuk Islam. Mungkin karena umur saya masih kecil, nggak berani terhadap orang tua. Mungkin sekarang ini waktunya yang tepat saya untuk masuk Islam. Meskipun ada bertentangan sama saudara saya siap untuk memeluk agama baru saya ini yang sekarang. Kebetulan saya diislamin baru dari tadi malam setelah Isya. Ya, setelah saya diislamkan, hati saya senang, terus adem, tenang. Ya mudah-mudahan lewat saya masuk Islam ini banyak saudara-saudara saya, banyak teman-teman saya yang sadar dan insaf kembali ke jalan yang lurus dan kembali ke agamanya Allah. Mohon maaf sebelumnya kan bukan hanya di Kudus ya, artinya di masing-masing tiap kota atau daerah itu pasti adalah yang namanya kiai-kiai atau ulama gitu kan. Artinya jenengan dari Surabaya. Yang mau saya tanyakan, kenapa Anda akhirnya memilih saya mau Islam di Kudus, tuh apa yang mendorong Anda untuk datang ke sini gitu? Ya dari kecil memang impian saya dikasih mimpi itu bertemu jodoh saya di Kudus, Sunan Kudus, di Menara Kudus ini. Ya, terus saya tanya sama salah satu guru yang di Surabaya. Kebetulan saya dulunya belum Islam, masih Kristen. Saya nanya ke guru itu, jawabannya guru itu ngomongnya jodoh itu adalah kiai. Terus kok kiai cewek? Ya, saya tanya, Mas, itu kiai cewek itu berarti istrinya sang yang mau ngislamin. Kiai yang di Sunan Kudus itu yang mau ngislamin jenengan. Jadi akhirnya saya bercita-cita pengen diislamin di Menara Kudus dan ketemu
saudara-saudara baru kita, saudara-saudara baru saya, seperti Mas Koi, Mas Nuri, Mas Nuri, Mas Haris, Mas Haris, Mas Denny. Mas Denny. Ya alhamdulillah saya disambut sama mereka. Ya terima kasih juga buat Ulung Channel yang mau berbagi cerita dengan saya. perjalanan dari Surabaya ke sini sendirian? Sendiri. Terus jalan kaki apa naik? Apa kendaraan? Jalan kaki berapa hari? 19 hari. 19 hari. Suka dukanya apa perjalanan? Ya, suka dukanya ada. Ada yang menganggap saya kurang waras, ada yang menerima rumahnya terbuka buat saya, ada yang enggak. Dan ada juga yang memberi pakaian saya satu tas. Awalnya itu saya pakai kresek. Ya setelah itu ditanya-tanya lah mau kemana, dari mana, mau kemana. Saya jawab apa adanya. Saya mau ke Menara Kudus dan mau ketemu Kiai sekaligus mau silaturahim sama Pak Habib Sunan Kudus. Alhamdulillah Habibnya itu sendiri terbuka dan menerima saya. Nyampe sini kapan? Malam. Kemarin. Iya kemarin. Terus Kok malam? Sore. oh sore. Sore ketemu yang di depan itu yang pakai seragam kuning-kuning. Ya ketemu, terus habis itu saya masuk ke Menara Kudus sebelum ke makamnya dulu, jalan-jalan memperkenalkan diri sama Mbah Sunan Kudus. Sunan Kudus. Habis itu saya diislamkan sama Pak Kiai Hanafi. Ya, saksinya itu pun 4 orang. 4 orang. Berarti ngislamkan kemarin kemarin malam ya? Iya, habis Isya. Di Masjid Ya, Menara di Kudus Al-Aqsa Masjid ini. Menara Kudus di dalamnya masjid. Yang jadi saksi itu 4 orang. Berarti yang Islamkan Pak Kiai Hanafi. Iya, Pak Kiai Hanafi langsung. Iya. Ya setelah itu ya hati saya mungkin sangat senang. Impian-impian saya tercapai. Terus bisa ketemu bisa langsung melihat Menara Kudusnya langsung. Selama ini hanya di Gambar-gambar. Di PO yang ada. Gambar menaranya. Ya, gambar menara. Alhamdulillah saya sekarang udah langsung ketemu Menara Kudus asli, yang aslinya. Terus dari warganya tersebut yang menyambut saya, menerima saya dengan tangan terbuka. Apa yang sampean rasakan setelah impian masnya tercapai? Ya, setelah impian saya tercapai diislamkan di sini, mungkin setelah nanti saya pulang, saya akan memberitahu ke teman-teman saya, ke teman dekat, saudara dan tetangga-tetangga saya yang masih belum sadar. Berarti ini sampean pergi ke Kudus ini dari pihak keluarga atau teman dekat ya? Itu ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya pamitannya itu kerja. Berarti tidak ada yang tahu sampean ke Kudus ingin mencapai tujuan sampean yang dalam mimpi itu? Itu tidak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sama sekali. Karena memang saya niatnya itu diislamkan di Menara Kudus. Di Menara Kudus ini. Terus ini seandainya nanti setelah dari sini kan sampean udah punya agama baru. Mungkin cara-cara dari agama yang dulu ke yang agama sekarang Islam ini kan lain kan. Ya. Nanti pasti sampean kan dari pihak keluarga pasti tahu lah. Itu kira-kira gimana? Ya, Reaksi keluarga nanti gini-gini. ya namanya
menjalani agama baru ini ya gimana ya, bertentangan pastinya. Iya, pasti. Itu bertentangan, itu pun saya siap karena Menerima resiko. ya menerima resikonya. Dan Apapun yang terjadi siapa yang dia yang saya berani berbuat, berarti saya berani bertanggung jawab dan menerima resiko apapun itu, baik diusir dari rumah, baik saya dikucilkan di keluarga, saya siap. Terus ini impian dari kecil ya. Iya, Pokoknya impian dari kecil, tidak ada unsur dari nggak ada. teman apa saudara atau kawan yang dekat itu udah. Nggak ada. Ya ini mungkin setelah saya diislamkan di sini, mungkin nanti saya pulang bisa jadi contoh buat mereka. Amin. Baik jadi contoh secara ibadahnya, terus biar saudara-saudara saya pun sadar bahwa Islam itu bukan agama yang jelek. Masuk Islam ini bukan karena ada desakan, ada dorongan, enggak. Saya niat ini dari kecil pengen masuk Islam. Alhamdulillah. Sekarang apa yang sampean rasakan setelah menjadi mu'alaf? Ya banyak sekali yang saya rasakan. Ya senang. Ya yang utama senang bertemu saudara-saudara seiman. Apa yang mau Anda sampaikan kepada keluarga, khususnya orang tua? Saya mau menyampaikan kepada ibu saya yang di rumah sakit, dan kalau bisa setelah sampean lihat video ini, sampean semua saudara-saudara saya masuk Islam. Saya juga pengen tante, om, sama satu keluarga besar saya masuk Islam, karena Islam itu tidak mengajarkan kebencian. Jadi lewat video ini saya bukan menghina Kristen, apa menjelekkan Kristen, tidak sama sekali. Saya sangat menyayangi ibu saya, menyayangi keluarga saya, menyayangi utama yang merawat saya dari kecil, Tante Linda Pangaribuan. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Ya mohon maaf saya saat ini berpindah agama menjadi agama Islam. Jadi saya mohon maaf sangat sebesar-besarnya. Saya sekarang mau memberikan contoh kepada Tante Linda, kepada keluarga sekian semua. Saya yang sudah merasakan, jadi yang baru pertama kali masuk Islam, saya yang pertama merasakan kebahagiaan. Jadi mohon maaf, saya dari Kristen. Saya masuk Islam ini sangat senang bertemu saudara-saudara baru saya, ketemu Menara Kudus sama saudara-saudara baru saya juga. Terima kasih. Yang utama ketemu Pak Kiai. Yang utama ketemu Pak Kiai Hanafi yang sudah mengislamkan saya. Terima kasih Pak Hanafi. Ini salah satu saudara saya dan salah satu keluarga baru saya. Inilah salah satu teman seiman saya dan satu keluarga baru saya. Seiman, seagama. Ini Mas, ada yang mau disampaikan? Mungkin ada pesan-pesan untuk sampean, dari sampean untuk saudara baru sampean yang baru kenal, mungkin baru menjadi mu'alaf. Insyaallah sepatah dua patah saya akan mengatakan satu perkata ataupun perkataan-perkataan yang mungkin tidak layak untuk didengar, namun mungkin ini manfaat bagi seorang mualaf. Karena saya ingin bilang aja, karena kita juga baru pertama ketemu di sini, karena ini adalah udah takdir kita dipertemukan sama Gusti Allah.
Namun saya pengen bilang aja, ketika udah masuk Islam, tolong pegang teguh agama Islam dalam sini kan gitu. Jangan tidak pernah goyah-goyah lagi, dan jangan pernah goyang-goyang lagi ke agama-agama lain. Tetap menjadi teguh agama Islam. Ya, mungkin itu aja saja yang saya sampaikan kepada teman saya ini. Nah, berikut bincang-bincang kita terhadap saudara baru kita yang baru saja menjadi mualaf ya. Bisa saya simpulkan di sini, begitu indahnya sesuatu yang dijalankan dari hati atau niat yang dijalankan dari hati, ketika tercapai apa yang diinginkan, itu akan menjadi suatu kebanggaan. Contohnya saudara kita tadi itu perjalanan dari Surabaya ke Kudus, banyak rintangan, banyak tentangan, tak menggoyahkan sedikit pun niat dan tujuan beliau ke sini hanya untuk menjadi mualaf dan masuk Islam di Menara Kudus ini, dan alhamdulillah sudah tercapai. Cukup sekian tayangan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di share, di like, di komen, dan jangan lupa subscribe. Tunggu kisah inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Bulung Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas,